Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dalam video kali ini dan juga dalam kontemplasi pada kali ini atau juga perenungan ayat-ayat suci Al-Quran dalam video kali ini. Pada cerita kali ini kita melanjutkan cerita Nabi Nuh alaihissalam yang masih terdapat dalam surah Al-Hud. Pada kali ini kita akan bercerita tentang masih lanjutan daripada anak Nabi Nuh. Dalam hidup ini kita banyak melakukan yang namanya perbuatan atau melakukan yang namanya amal atau melakukan yang namanya tindakan. Tindakan-tindakan yang kita lakukan banyak yang tidak membawa manfaat dan ada tindakan yang membawa banyak manfaat atau tindakan-tindakan yang tidak membawa kepada kebahagiaan tapi membawa kepada penderitaan ataupun suffering atau membawa kepada yang disebut dengan duka. Tapi ada tindakan-tindakan yang mana membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita bahagia, suka. Tindakan-tindakan yang tidak membawa kita kepada hal yang bahagia atau membawa kita kepada hal yang membuat kita menderita disebut dengan kusala dalam bahasa Sanskerta. Artinya tindakan yang terampil. Sedangkan tindakan yang membawa kita kepada ketidakbahagiaan disebut dengan tindakan akusala, yaitu artinya tindakan yang tidak terampil. Tindakan-tindakan ini adalah hasil daripada perbuatan kita, hasil daripada keakuan tadi. Jadi keakuan ini tentu tidaklah mutlak, artinya sesuatu yang harus dihancurkan. Tapi keakuan ini haruslah diberikan pemahaman, diberikan kewaskitaan, diberikan pengetahuan yang membuat dia menjadi lebih lunak, lebih bertindak baik ataupun menjadi lebih bijak dalam hidup ini. Maka perbuatan-perbuatan ini dalam cerita Nabi Nuh ini disebut sebagai anak. Inilah anak daripada Nabi Nuh alaihissalam, yaitu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Nuh. Salah satu makna daripada cerita ini adalah perbuatan yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam yang mana dalam cerita ini disebut dengan anak. Jadi Nabi Nuh menginginkan bahwa perbuatannya ikut dengan dirinya. Maka Nabi Nuh ditegur, tidak, kamu tidak bisa membawanya. Perbuatan yang dimaksud di dalam Al-Quran ini bukanlah yang dimaksud perbuatan anakmu ini tidak bisa naik ke perahu, karena dia adalah perbuatan dalam Al-Quran di sini dikatakan innahu amalun ghairu sholihin, sesungguhnya anakmu ini adalah perbuatan yang tidak soleh, yang terjemahan yang tidak soleh tepatnya adalah akusala dalam bahasa Sanskerta yang bermakna tidak terampil. Perbuatan-perbuatanmu wahai Nuh, tentu yang dimaksud Nuh di sini bukan Nabi Nuh historis tapi itu adalah diri kita juga. Artinya perbuatan yang tidak terampil ini dalam hidup ini yang kita kerjakan, saya dan kita semua mungkin bahwa perbuatan yang tidak terampil ini atau dalam Al-Quran ini disebut dengan ghairu sholihin, ya secara literally makna daripada ghairu sholih itu bukan tidak benar, tapi tidaklah tepat atau tidaklah terampil. Itulah
yang dimaksud dengan anak Nabi Nuh. Perbuatan yang tidaklah soleh ini yang kita sebut sebagai anak. Kan kita melakukan sesuatu itu kan seperti melahirkan. Seperti saya buat video ini kan artinya saya melahirkan video ini yang saya persembahkan untuk orang yang menontonnya. Inilah anak saya gitu, walaupun bukan biologis. Perbuatan yang kita kita lakukan, kita tindakan yang tidak terampil ghairu sholih, itu cenderungnya lebih kepada ego. Makanya larinya ke gunung dalam cerita Nabi Nuh ini. Dan cenderungnya tidak ingin mengikuti silah atau tidak mengikuti syariat. Sekali lagi syariat di sini bukanlah maksud artinya aturan-aturan, tapi syariat di sini adalah pakem-pakem ataupun juga poin-poin ataupun juga ketentuan-ketentuan yang bukan bersifat mengekang, tapi sesuatu yang kita lakukan dengan penuh sadar bahwa ketika kita tidak melakukan ini maka membawa kita ke tempat yang lebih baik. Itulah perahu Nabi Nuh. Nah, sedangkan perbuatan yang tidak soleh ini atau anak Nabi Nuh ini, dia lebih memilih ego, membesarkan ego, memilih ego, memilih sang ego, sang aku, yang mana diceritakan sebagai, diperlambangkan, dipersonifikasikan sebagai gunung dalam cerita ini. Maka itu dikatakan di sini, dikatakan dalam cerita wanada Nuhun Rabbahu, waktu itu Nuh bercerita kepada Tuhannya. Faqala Rabbi, berkata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, inna ibni, sesungguhnya anakku, min ahli, itu bagian keluargaku. Artinya Nabi Nuh bercerita, perbuatan-perbuatanku ini juga ikut dong denganku. Katakan ketika engkau ingin mengarungi hidup ini, maka tinggalkanlah perbuatan yang tidak tepat atau tidak terampil itu, yang disebut ghairu sholih atau aku salah. Wa inna wa'dakal haq, wahai Tuhan, sesungguhnya janjimu itu nyata. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau sebaik-baiknya atau paling bijaksananya orang-orang yang bijaksana. Qala ya Nuh, Nabi Nuh masih menginginkan anaknya untuk lolos, untuk ikut bersamanya di atas perahu. Tentu itu tidak bisa, tapi inilah drama kosmik ataupun juga drama hidup seperti inilah ya. Bagaimanapun perbuatan kita itu yang kita lakukan yang tidak terampil, ya kita tetap anggap itu milik kita. Berkata Allah Subhanahu wa taala, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukan bagian daripada keluarga. Apa artinya? Bahwa engkau harus memutuskannya sehingga engkau bisa berlayar. Kalau perbuatan soleh ghairu sholihin, aku salah ini tidak engkau masih bersama dengannya, engkau tidak bisa mengarungi hidup ini dengan baik. Bisa jadi perahumu akan terbalik karena engkau masih memegang perbuatan yang tidak soleh. Sedangkan engkau ingin selamat mengarungi hidup ini dalam lautan ombak yang tinggi di atas perahu. Perahu ini adalah sila, lautan ombak adalah gelisah-gelisahan batin. Kalau kamu ingin selamat, ikuti yang ini. Karena dengan mengikuti yang ini, engkau bisa berbuat atau melakukan perbuatan yang soleh, perbuatan yang terampil, kusalah. Dalam bahasa Sanskertanya, artinya perbuatan yang terampil apa? Perbuatan yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Itulah yang menarik dari cerita ini.
Innahu amalun ghairu sholihin, sesungguhnya dia itu adalah perbuatan yang tidak soleh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun, maka janganlah engkau meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengerti. Bahwa ketika kita sudah mengerti hidup ini, kita mengerti, maka tentu kita sudah meninggalkan perbuatan tidak terampil atau ghairu sholih itu. Inni a'izuka antakuna minal jahilin, sesungguhnya aku hanya memperingatkanmu untuk tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Apa arti bodoh? Yaitu orang-orang yang tidaklah mengerti hidup ini apa dan seperti apa. Makanya penting sekali bagi kita untuk belajar memahami hidup ini, belajar dharma, tapi tentu tidak hanya belajar, kita harus melakukan yang namanya pelatihan. Ada namanya prajna, yaitu kita belajar memahami, belajar mengerti hidup ini, tapi juga ada upaya, yaitu tindakan kita untuk bagaimana merealisasikan atau menghayati hidup ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.